kami sedang rapat koordinasi karena kebetulan kemarin saya baru pulang dari Makassar. Jadi hari ini kami sedang mengkoordinasikan berbagai macam kegiatan untuk ke depan, beberapa minggu ke depan karena akan segera rapotan. Kemudian berikutnya kami sangat senang sekali, sangat berbangga hati Bunda Sorau mengunjungi SD Muhammadiyah 1. SD Muhammadiyah 1 ini lahir 1935. Jadi umurnya sudah umurnya 89 tahun. Ini dulu tanah hibahnya Istana Mangkunegaran. Kemudian mohon maaf kalau sambutan kami siang hari ini pagi hari ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tapi kemarin saya di WA oleh Pak Jatmiko, Pak Astrid mau mengingatkan Muhammadiyah 1 terkait dengan pengelolaan kami SD Muhammadiyah 1. Saya sangat senang sekali. Kebetulan saya memang hampir 3 bulan ini gratis. Jadi kemudian insya Allah demi kami seperti apa. Kami berdiri 2015 dan memang forumnya pembelajaran. Kami memang didirikan untuk pembelajaran, jadi tidak untuk bisnis. Tapi alhamdulillah kami bisa menjadi tampil sehat tingkat nasional terbaik. Jadi kemudian artinya kami bisa membangun KBS dari tadi, menjamin mutu kualitas pembelajaran juga dari tadi. Anak-anak bisa, orang tua merasa aman dan mengurus anak-anak di sekolah. Itu nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ingin Bu Asep ingin mengetahui, saya sampaikan lebih lanjut. Demikian ya Bu. Dan Kota Surakarta sekarang ini menerima penghargaan di Bangkok Papeda itu insya Allah sangat kami support. Data-datanya memang semuanya dari SDM. Insya Allah tidak hanya hari ini, seterusnya Spati dan Bu Asri, insya Allah kami akan berkontribusi. Bu Hajah Sri Sarti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Mari kita simak masukkan di Tunas Melati. Ini sudah diakui oleh Perpusnas, kemudian nanti juga akan berkunjung ke kantin. Oleh sebab itu, mari kita simak bersama. Bisa berkah, bisa bermanfaat untuk seluruh sekolah di Indonesia, khususnya untuk generasi penerus kita. Selanjutnya tentunya saya menyampaikan terima kasih banyak matur nuwun khususipun ingkang sepindah Pak Jatmiko yang selalu mengirimkan berita-berita luar biasa, kabar baik dari SD Muhammadiyah 1 Ketelang. Seluruh prestasinya saya sudah baca Bu. Ini menjadi sebuah kebanggaan karena tidak usah jauh-jauh dari luar kota, dari kota Solo kita sudah bisa menjadi contoh baik atau praktik baik, best practice. Dari satu sisi mungkin nanti saya akan menemukan banyak best practice yang lain dari SD ini. Mohon izin nanti lebih lanjut bisa berdiskusi, berkunjung dan juga mungkin bisa melihat tempat-tempat yang mungkin bisa nanti kita bisa jadikan contoh di sekolah-sekolah yang lain. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, mungkin panjenengan semua juga sampun pirsa saya latar belakangnya bukan dari politik praktis, saya latar belakangnya dari pendidikan. Jadi ini serasa ke rumah sendiri ya di dunia pendidikan di sekolah, karena selama masa kampanye kemarin dalam rangkaian pilkada Mbak Astrid ini tidak boleh sama sekali menyentuh di sekolah maupun tempat ibadah. Jadi karena harus netral, saya merasakan kerinduan yang amat mendalam. Kemarin bahkan harus melewatkan proses dies natalis dan wisuda di kampus saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya tahun kemarin baru saja dilantik sebagai rektor di Universitas Surakarta. Sebelumnya 7 tahun saya fokus dalam pengembangan yayasan pendidikan. Ada 3 yayasan pendidikan yang kami kelola, yaitu Yayasan Pendidikan Widya Nusantara yang bergerak di bidang pariwisata, kemudian juga ada Yayasan Tridya Dharma Pancasila, menawi tasih kemutan keluarga wonten SMA Pancasila ya.
Mereka turunanipun wonten Asmi Solo dan AUB, dan yang terakhir di Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta yang membawahi Universitas Surakarta. Karena memang dinamikanya pendidikan ini agak diberikan akselerasi kalau saya sampaikan ya, dengan adanya pandemi kemarin dan juga kebijakan Merdeka Belajar, maka memang sudah sewajarnya jika kita insan pendidikan dari akademisi ini juga harus bisa lebih fleksibel dalam menyikapi perubahan dan juga tantangan di dunia pendidikan itu sendiri. Tahun kemarin pun ketika saya diamanahi untuk bisa masuk dalam kelembagaan atau dalam universitas yang biasanya Mbak Asrin ini sebagai sutradara nih untuk sekolah itu biasanya di belakang layar, dan akhirnya tahun kemarin mau tidak mau harus jadi aktrisnya yang di depan layar. Jadi dari situ qadarullahnya akhirnya banyak kegiatan kami dari sekolah, dari kampus ini juga bisa bermitra dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini kalau UNSA ini kan jembatan antara Karanganyar dan Surakarta ya, pas posisinya kami di tengah, jadi di timur jembatan Julung nih, dan terus kerjasama untuk pengabdian masyarakat kami selenggarakan di 2 Pemda secara konsisten dan sangat intensif seperti itu. Nah, khusus untuk Pemkot Solo sendiri, memang karena kampus kami basisnya ada di bidang kewirausahaan, yaitu yang menjadikan banyak kegiatan-kegiatan atau program pendampingan di bidang UMKM, ekonomi kreatif dan lain sebagainya, sehingga ya itu tadi ibaratnya Mbak Emily terus masuk dalam pusaran atau kandidat wali kota dan wakil wali kota. Karena nyambung dalam kondisi situasi Solo saat ini, Solo ini sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan kota yang menuju ke kota metropolitan, Bapak Ibu. Jadi dalam jangka menengah di tahun 2030 sudah banyak standar-standar yang akan diraih oleh Solo, termasuk tidak hanya ramah anak tapi juga ramah lansia. Kemudian juga pembangunan dari 17 titik prioritas pembangunan dari wali kota sebelumnya. Tahun 2025 akan ditambahkan 8 titik pembangunan, sehingga totalnya ada 25 titik pembangunan infrastruktur yang ada di Solo. Dan saya sangat senang yang di sisi non fisik akhirnya bisa tersentuh, termasuk di sekolah maupun rumah sakit. Jadi nanti di 2025 akan ada rumah sakit internasional baru, kardiologi, kemudian juga ada renovasi, revitalisasi sekolah-sekolah lama yang akan diperbarui, dan juga kaitannya dengan Center of Knowledge. Ini juga perlu perso, Bapak Ibu. Center of Knowledge itu adalah bagaimana Solo ini menjadi pusat pelajar, tetapi tidak berbasis jumlah sekolah atau jumlah siswa atau mahasiswa yang datang ke Solo saja, tetapi berdasarkan sumber referensi terbanyak. Karena menurut saya tahun depan Bapak Ibu itu kita akan launching AI Center di Solo Teknopark. Itu mungkin dari SD sampai perguruan tinggi sudah bisa memakai AI, ya, Artificial Intelligence. Itu ada dari Nvidia sama ini satu Indosat kemarin masuk. Mungkin